Ibu tercapai bu, bikin Quran tercapai sampai di mana? Bikin buku. Tapi begitu naik kalkul, Arewus di majalah dari Tiung, tadi mahal, tadi diri sekali. Terus maksudnya hari dan sama ibu bapak pengiring sampai pengiring esan Al-Quran, insyaallah. Atau kama qala Rasulullah SAW, al-qari'u was-sami'u kilahuma fi ajrin sawa. Anu maos Quran sareng anu pikeun pengiring ripuh ya, insyaallah pahalana sami pun Allah Subhanahu wa taala. Kumaha pahalana surga Rasul, likulli harfin minal Qur'an bi asyri hasanat. Setiap huruf di Al-Qur'an anu maos dan mupikeun ku Allah diganjar 10 ka saya. Bahkan surga Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal hasanatu bi asyri amsalha. Tilu hiji tilu 10 teh ku Allah ditingkatkan di 10 dan 100 ka saya. Amin ya rabbal. Sama saya protes ini seger deui pahala teh. Nanti kumaha Allah mereka membahas yang lagi Allah. Kurang terbedah diri gue cukup orang jantan jamin mungkin pahala Allah Subhanahu wa taala. Bapak rahimahullah sadacan dilajengkeun karena acara salat Jumat di penumuran aya hiji hamba Allah anu luar biasa kesatian jalmi dipaparin keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Tuh boro-boro manghadian anu sombatu saurna teu sampurna dina indrana, tetapi munggu Allah mah sampurna ciptaan Allah. Kemahadian siga ieu sampurna, bahkan ketidaksempurnaan mahadian akbar janten pala lambung ajeunna. Lambung di urang anu bolot malingkeun biasa ningali video kali. Hamba Allah anu lahir keterang rumah alam dunia, tapi ku Allah ketajaman mata batinna dibuktoskeun ku Allah biasa nyimpen 30 juz Al-Quran, 114 surat, 6.200 sekian ayat Al-Quran. Anu kok disimpen di mana-mana, anu urangna kadang-kadang teu sajuz aja, juz 30 ge pabalieu teh hewannya supaya juz 30 ge boro-boro 30 juz. Ku Allah Subhanahu wa taala dibuktikan bahwa siapapun kalau punya keinginan insyaallah dipasihan jalan ku Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sanos pemberi tinggal secara fisik kitab anu paling tanggalna sekian ratus surat, sekian ribu ayat, tetapi kebenaran Allah Subhanahu wa taala wa qad yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min muddakir. Allah ngajamin saha jaminan anu hoyong memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bahkan menghafal Al-Quran, Allah pasti mudahkan. Dari bentuk mukjizat Al-Quran, tidak ada kitab yang lain yang sangat mudah untuk dihafal kecuali Al-Quran. Bahkan tidak ada jaminan dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, apakah kitab Zabur ataupun kitab Injil. Bahkan aya satu teks dalam kitab-kitab sebelumnya mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya kecuali Al-Quran. Dukuran kauningan dina awal surah Al-Baqarah, dzalikan kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oleh karena itu, kurang biasa ambil pelajaran dari sosok Mahdian Akbar, mudah menjadi motivasi orang sadayana minimal kurang jantan jangan rajin ngaos Al-Quran. Amin ya rabbal. Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu ma utiyas sa'ili.
Surga Rasulullah SAW, barang siapa yang dia sibuk dengan Al-Quran, duika istilah ulama, duika hilang Allahumma rizukna ka Allah, hilang yang rizki, bahkan itu sibuk mas Al-Quran, maka surga Rasulullah SAW pasti larasna mustahil lepatna surga Rasul a'taituhu ma huwa yasain. Allah akan memberikan kepada orang itu sesuatu yang lebih utama daripada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dari Rasulullah SAW yang wujud serta hadiahnya membaca Al-Quran dan termotivasi, paling tidak Rasul memberikan satu solusi dari berbagai macam masalah yang ada pada diri kita. Dalam satu hadis yang sangat menarik, Rasul mengatakan, in aradtum 'aisha su'ada, kalau kita ingin hidup dalam keadaan bahagia, bahagia lahir, bahagia batin, orang pasti terus hoyong bagja, hoyong bahagia, hoyong tenang hidup, terjadi terus hoyong bingung dai, pasti hoyong terbingung, hoyong tentram, hoyong bahagia. Rasul mengatakan, in aradtum 'aisha su'ada, kalau kalian ingin hidup dalam keadaan bahagia, tenang, tentram, lahir dan batin, bahkan wa mautas su'ada, dan kalau kita berpulang kepada Allah, orang maut, orang meninggalkan dunia ini dalam keadaan su'ada, di wa mautas syuhada, diraikan ku Allah, dinilai dalam keadaan meninggal seperti orang yang mati syahid, hidup bahagia, tentram, tenang, pami maut, mati syahid, kita hoyong dulu. Bahkan kata Rasulullah SAW, wan najata yaumal hasyr, ketika di padang mahsyar, jami anu luar biasa pakai guna, bingungnya karena mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini dalam keadaan sukses di padang mahsyar, tidak dalam keadaan sulit. Wan najata yaumal hasyr, bahkan kata Rasulullah SAW, wa dhilla yaumal jazaa, ketika di padang mahsyar tidak ada satupun orang yang bisa menaungi orang itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, orang itu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 benefit ini: hidup dalam keadaan bahagia, tenang, tentram, meninggal dalam keadaan mati syahid, dia sukses, dia selamat di padang mahsyar, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terakhir mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya satu jawabannya, kata Rasulullah SAW, fa'adimu qira'atul Qur'an, maka biasakanlah membaca Al-Quran. Jadi jangan-jangan kita tidak bahagia, kurang ribut karena kita jarang bertemu dengan Al-Quran, kita jarang berjumpa dengan Al-Quran, kita jarang membaca Al-Quran. Boleh terima kumaha kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Al-Quran. Bahkan Allah Akbar kabir, betapa utamanya umat Rasul SAW. Kalau Nabi Musa alaihissalam ingin berbincang dengan Allah, dia dihalangi dengan sekian ribu hijab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak dengan umat Rasul SAW. Rasul mengatakan, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa ingin berbincang dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, pasangan sama Allah, kita ingin dekat dengan Allah, bacalah Al-Quran. Maka dengan membaca Al-Quran, seolah kita berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang tadi, kenapa dengan membaca Al-Quran kita dapat kebahagiaan di dunia dan akhirat, mendapatkan gelar mati yang sangat mulia, mati syahid, mendapatkan kesuksesan di padang mahsyar, perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala pada mahsyar, bahkan senantiasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus membaca Al-Quran? Karena fa'innahu kalamur rahman, Al-Quran bukan sembarang bacaan. Al-Quran adalah kalamur rahman. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajhanun minasyaitan
bahkan Al-Quran akan menjadi benteng dari godaan iblis dan syaitan la'natullah. Bapak sekalian, Al-Quran membuktikan bahwa Al-Quran bukan karangan Rasulullah SAW seperti tuduhan kaum musyrikin, wa ma huwa biqauli sya'ir wa ma huwa biqauli kahin. Al-Quran bukan bentuk sihir Rasul Muhammad SAW. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin keotentikannya. Bahkan kalau kita melihat sejarahnya, bagaimana mukjizat Nabi Musa kepada kaumnya yang luar biasa, kehidupan ketika kehidupan Nabi Musa alaihissalam, Allah memberikan mukjizat. Nabi Musa dapat berubah tongkatnya menjadi seekor ular yang luar biasa. Ketika dunia ketauhidan sangat luar biasa pada zaman Nabi Isa, maka Nabi Isa diberikan mukjizat berupa mengobati orang-orang yang sedang sakit. Tetapi umat Rasulullah SAW, Rasul Muhammad SAW, ketika pada zaman itu puncak kehebatan syair menjadi sebuah identitas seseorang yang memiliki kecerdasan, memiliki kompetensi, maka hadirlah Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW. Dan satu-satunya mukjizat yang dapat dirasakan oleh umatnya hanyalah Al-Quran yang turun kepada Rasul Muhammad SAW. Dan untuk membuktikan itu, Allah pernah menantang kepada siapapun. Bahkan dalam satu ayat dikatakan, "Falyatu bihaditsin mithli." Coba datangkan semisal Al-Quran, maka pasti tidak ada orang yang bisa membuat seperti itu. Kemudian Allah turunkan lagi, "Falyatu bi'ashri suwarin." Jadi dalam Al-Quran, "Fa'tu bi'ashri suwarin." Kalau tidak bisa mendatangkan satu kitab Al-Quran, diturunkan di rentang Allah. Coba turunkan 10 surat saja, maka tidak ada yang bisa membuat 10 surat Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Bahkan Allah menurunkan lagi, coba datangkan 1 ayat saja. Dalam surah Al-Baqarah, "Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu." Maka datangkanlah. Dalam surah Isra ada kalimat, "Qul la ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Datangkan 1 ayat saja dan kumpulkan segala kekuatan jin dan manusia untuk buat 1 ayat Al-Quran, maka niscaya orang tidak akan mampu membuat 1 ayat daripada Al-Quran. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Al-Quran sebagai mukjizat Rasul Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran sebagai mukjizat untuk mengajak setiap kita berpikir terhadap semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah gengsi dalam Al-Quran membuktikan kehebatan Allah dengan memisalkan bagaimana Allah menciptakan seekor nyamuk, seekor lalat, dan disitulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya pengajian sebagai bagian daripada menjaga Al-Quran. Sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Dalam Al-Quran hanya ada 1 ayat, inna ayat ada 5. Inna 1, nahnu 2, nazzalna 3, 4, wa inna lahu lahafizun 5. Ketika ada kalimat dhamir mu'adhdham nafsah, Al-Fasir mengatakan bahwa dalam hal itu ada campur tangan manusia untuk ikut menjaga Al-Quran Al-Karim. Salah satunya adalah keadaan penghadian sebagai penghafal Al-Quran. Bu sekalian, insya Allah kita akan buktikan bagaimana ketajaman mata hati penghadian. Urang keadu mana mata hati mana desas-desus penghadian. Mata hati penghadian dapat menghafal 30 juz Al-Quran dan 6.000 sekian ayat Al-Quran. Mata hati urang mah mutiasa ngapalkeun ribuan artos. Anu beureum, anu biru, anu hejo, tak apa ukuran. Tapi insya Allah mudah-mudahan di malam ini kita akan menjadi orang yang dekat dengan Al-Quran, sehingga pada saatnya nanti kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran pada saatnya nanti di hadapan Allah akan datang menjadi penyelamat kita, syafi'an li ashabi, akan menjadi penyelamat di orang dekat dengan Al-Quran Karim. Untuk selanjutnya saya persilakan Mahadian untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran dalam pengajian dengan ulang
kulhu itu sering apa kulhu dia. Mama dia untuk bacakan beberapa ayat Al-Quran. Fa'ali falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم من الشر والشرك رب العالمين. Bapak Ibu yang berbahagia, baru saja kita disuguhkan dengan Al-Quran oleh hamba Allah yang bernama Hadir Akbar, yang di kalangan kita dikenal dengan tidak sempurna penglihatannya, tetapi sekali lagi ternyata penglihatan mata hatinya jauh lebih tajam daripada mata lahiriahnya. Rasul mengatakan hadisnya bahwa orang yang menghafal Al-Quran pada suatu saat nanti Allah berikan otoritas untuk dapat memberikan syafaat, atau bahasa mudahnya dapat menyelamatkan 10 orang yang dia cinta dari keluarganya. Yang 10 orang itu Allah sudah catat sebagai pada ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang dapat menghafal Al-Quran dalam hati
dapat menyelamatkan orang-orang terkasihnya dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah kalau ada di antara keluarga kita yang dapat menghafal Al-Quran, paling tidak dapat menjadi penyelamat anggota keluarganya. 10 orang yang Allah berikan otoritas kepada orang. Mahadian yang sudah dapat menghafal Al-Quran, mudah-mudahan ada juga anak cucu kita yang dapat menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi kebanggaan kita tidak saja di dunia tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, tentunya saja bukan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan hasil seperti sekarang. Perjuangan yang luar biasa dari seorang haji yang akbar, lahir dengan keterbatasan. Kita dapat merambah hati orang tuanya ketika melahirkan anaknya dalam keadaan keterbatasan, pasti dalam kesedihan yang mendalam. Tetapi dengan kesabaran orang tuanya, ketekunan orang tuanya, maka ternyata anak yang dikatakan punya keterbatasan memberikan hikmah yang luar biasa kepada keluarganya. Dari Allah yang ada di dalam hati Mahadian sudah dapat mengantarkan orang tuanya menuju Baitullah. Bahkan mudah-mudahan satu keinginan Mahadian yang belum tercapai dan sudah diikhtiar oleh alhamdulillah oleh Pak Dengan waktu sedang menjabat, mudah-mudahan dapat terrealisasi dan terhalang Covid, Mahadian dapat melaksanakan haji ke Baitullah. Tetapi dengan Al-Quran sudah mengatakan beberapa orang menuju Baitullah. Itu hikmah yang sebagian kecil daripada hikmah daripada Al-Quran Karim. Oleh karena itu kita akan mendengar dari Mahadian bagaimana Mahadian bisa saya suruh memanggilnya Mang Hadian, karena kebiasaan misalkan itu pun bapak pemilihannya suruh Mang lain, Mang Hadian, Mang Asep, Mang Jajan dan Mang yang lainnya. Dan itu biasa tradisi seperti itu. Kang Hadian ini kita dapat mendengar bagaimana perjuangannya sehingga dapat menyimpan Al-Quran dalam punten. Bapak Ibu, banyak yang menghafal Al-Quran dan cepat menghafalnya, tetapi sulit tersimpan rapat-rapat di dalam hati. Atau di kalangan para penghafal Al-Quran disebut dengan mutskid. Mutskid itu punya tingkat kesikohan dalam menghafal Al-Quran. Mutskid itu begini, kapanpun disuruh bagi ingawai, bagi buka buah ditulis Quran, dia dapat melanjutkan, dia dapat menjawab. Itu namanya mutskid. Bukan apa Quran, kasih terus duki ayat dia non kayak orang yang mutakilah kayak kita sebutin. Nah, Hadian sudah sampai kepada taraf mutskid, insya Allah. Karena dalam ketika kita tadarus qiraat sab'ah juga, Hadian mempengacara, walaupun dia harus menghafal kembali tentang qiraat sab'ah. Nah, kita dengarkan bagaimana sekelumit kisah beliau dalam berusaha untuk menyimpan Al-Quran di dalam hati Mahadian. Maka Mahadian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassana a'malana bi dzikril Qur'an wa adkhilna jannata bi syafa'atil Qur'an. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ma ba'du. Sebelum sedikit bercerita, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wabil khusus guru kita, guru mulia kita, Ayahanda Kiai Haji Qari Ahmad Syahid rahimahullah ta'ala, yang telah membimbing khususnya untuk saya pribadi sampai bisa seperti sekarang ini.
Juga saya aturkan terima kasih kepada seluruh guru-guru yang ada di Ponpes Al-Quran Al-Falah, yang salah satunya pada malam hari ini hadir bersama kita Pak Kiai Rifat, yang juga telah menjadi bahagian daripada kesuksesan yang saya capai hingga saat ini. Juga khusus kepada kedua orang tua yang telah menjadi sababiah saya terlahir ke alam dunia ini, dan dengan kesabaran dan perjuangannya telah menghantarkan saya sampai di titik ini. Juga saya ingin sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak sekarang Ketua DKM Masjid Al-Qaumah, Bapak Dadan Nasir, yang telah memberikan banyak dukungan untuk saya. Saya bisa selesai kuliah sebab lantarannya beliau. Saya bisa punya rumah, bisa punya pesantren, juga ada bantuan besar dari beliau. Dan saya bisa berangkat ke Baitullah walaupun masih tertunda. Mudah-mudahan Allah berikan izin di waktu yang terbaik, insyaallah. Sedikit yang ingin saya sampaikan, saya menghafal Quran itu sebenarnya usia 5 tahun sudah mulai dibimbing oleh mama. Dulu surah-surah pendek dibimbing setiap pada maghrib. Tapi saya ketika masuk SD berpikir bagaimana caranya supaya saya ketika menghafal itu tidak terlalu merepotkan mama, karena mama punya urusan banyak. Akhirnya saya cari di sekolah yang saya temukan Al-Quran Braille. Nah, Quran Braille inilah yang bisa mengantarkan saya menjadi hafid Quran. Awalnya saya temukan ketika kelas 3 SD, Quran Braille saya temukan sampai saya pelajari kurang lebih 2 atau 3 bulan, karena mempelajari huruf Braille, Latin dan Arab itu ada banyak perbedaannya. Maka saya mempelajari sampai 3 bulan selesai, dan untuk melancarkannya butuh beberapa saat. Dan pada kelas 6 SD, singkat cerita, saya menghafal juz 30, selesai juz 30, akhirnya ditanya sama guru saya bertanya, hadiah mau lanjut kemana? Saya bilang saya nggak akan sekolah, saya nggak mungkin SMP. Lalu saya mau menghafal Quran. Guru-guru kaget ketika itu, kenapa kamu memilih jalan untuk menghafal Quran? Saya bilang, saya ini menghafal Quran. Satu, saya pernah mendengar satu keterangan bahwa katanya yang menghafal Quran itu bisa memberikan 10 syafaat kepada anggota keluarganya, sudah pasti masuk ke dalam neraka. Saya ingin menyelamatkan mereka. Yang kedua, saya pernah mendengar juga katanya orang yang hafal Quran ini dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nggak mau, kata saya, dianggap keluarga oleh Allah. Jangankan diakui keluarga sama Allah, diakui keluarga sama orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang mempunyai ilmu di dunia ini, kita sudah bahagia. Bagaimana dianggap keluarga, diakui keluarga oleh Allah Rabbul Izzati, Rabbul Alamin. Sungguh mungkin sangat bahagia. Saya ingin mendapatkan itu. Yang selanjutnya, saya punya orang tua. Bagaimanapun keadaannya, orang tua saya ini yang menjadi sabab saya lahir ke alam dunia. Tanpa adanya beliau, saya tidak akan lahir ke alam dunia. Maka dari itu, saya ingin membahagiakan mereka. Tentu, kalaupun saya ditakdirkan jadi orang kaya, mempunyai harta yang banyak, gak akan mampu untuk membayar semuanya. Kalaupun saya diberikan oleh Allah berlimpah harta di dunia ini, gak akan bisa membayarnya, gak akan bisa membahagiakannya dengan sempurna. Saya ingin membahagiakannya dengan sempurna, dengan caranya Allah. Saya minta ketika itu, ya Allah, berikan saya satu amalan, yang mana amalan ini bisa menjadikan
saya seseorang yang bisa membahagiakan orang tua saya, guru-guru saya, kerabat-kerabat saya, sahabat-sahabat, dan siapapun yang mengenal saya. Akhirnya saya diberikan Al-Quran. Ketika saya hafalkan juz per juz sampai dengan akhirnya hafal 30 juz, bismillah, mungkin inilah yang menjadi sabab atau amalan yang dapat membahagiakan orang-orang sekeliling saya. Dan pada kenyataannya, alhamdulillah, dengan berkah Quran inilah saya bisa berangkatkan ibunda, ayahanda saya ke Baitullah, membahagiakan mereka, adik-adik saya, dan semua ada di sekeliling saya. Nah, maka saya berpikir, Masya Allah, Quran ini ketika kita istiqomah dalam dengan Al-Quran, membaca Quran, menyimpan Quran dalam hati, mengulang-ulangnya setiap saat, maka saya sering mengatakan, siapapun orangnya yang melekatkan diri dengan Al-Quran, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka dirinya, keluarganya, orang-orang yang senantiasa sering nempel ikut dengan dia, maka akan menjadi orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah. Karena apa? Ramadan ini menjadi bulan yang mulia karena di malam ini, di bulan ini ada satu malam di mana malam tersebut disebut dengan malam nuzulul Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya karena diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu berupa Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul yang paling mulia karena mendapatkan wahyu Al-Quran. Maka umatnya pun ketika dia sungguh-sungguh mempelajari bahkan menghafalkan Al-Quran, dia akan menjadi umat terbaik, akan menjadi manusia terbaik, dan akan menjadi seseorang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin yang menjadi penyemangat saya untuk menghafal Quran. Yang memang walaupun seperti itu, ketika menghafal Quran, ujian pasti ada. Ketika jangan menghafal Quran, mempelajari Quran, ujian pasti ada. Ibu-ibu sokorean ujian. Bapak-bapak juga sama, banyak ini itu ujian, ya. Tapi bagaimana caranya? Walaupun di tengah-tengah kesibukan kita tetap bisa istiqomah walaupun hanya 10-20 menit dengan Al-Quran, mengkhususkan waktu untuk Al-Quran. Ya. Bagaimana caranya kita menjadi ahli Quran? Kalau nggak bisa baca Quran, belum bisa hafal Quran, setidaknya membantu orang-orang yang sedang menghafal Quran. Makanya saya bangga luar biasa dengan Bapak Ketua DKM kita. Beliau benar-benar menjadi bagian daripada ahli Quran karena banyak membantu para ahli Quran. Inilah, dan saya punya satu keyakinan. Tadi yang dibacakan oleh guru kita ada ayat walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Ayat ini diulang 4 kali dalam surah Al-Qamar, surah 54 juz 27, ayat 17, 22, 30 dan ayat 40. Itu berarti sudah betul-betul Allah itu sudah memberikan penekanan yang sangat kuat agar kita yakin bahwa Quran itu mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafalkan. Pertanyaan, faham mudzakir, ada yang mau belajar Quran, ada orang yang mau menghafal Quran. Nah, telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terus semangat untuk mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Tidak kita, anak cucu kita, mudah-mudahan salah satu di antara anggota keluarga kita, salah satu di antara masyarakat kita ada seorang yang menghafal Al-Quran. Karena menghafal Al-Quran merupakan fardu kifayah, fardu yang kewajibannya bisa digugurkan oleh satu orang yang mewakilinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.